tahun terakhir itu kalau kita exclude pandemic times, tumbuhnya 5,07%. Jadi ini udah di atas itu kan. Tapi di sisi yang lain, Presiden juga masih melihat bahwa kondisi kelas menengah itu bukan yang bertambah baik, malah turun terus ya jumlahnya. Ya bisa jadi itu menjadi pilihan pemerintah juga ya, tapi tentu berdasarkan beberapa asesmen ya. Karena juga apa yang dilihat ya dari sisi belanja itu, belanja pemerintah juga salah satunya juga bisa melihat dampaknya itu seperti apa secara ekonomi. Ya. Revenue kita 1.459 triliun. Wow. Itu tumbuhnya 21,4%. Belanja kita ya itu 1.656 triliun, tumbuhnya 17,8%. Dan S&P menggarisbawahi bahwa ternyata pertumbuhan dari revenue kita yang 21,4% itu melampaui dari pertumbuhan growth-nya. Dan kita lihat kemarin defisitnya 196 triliun itu masih 0,76%. Dibanding semester 1 tahun lalu itu 0,84%, 204 triliun rupiah. Artinya kredibilitas fiskal masih tetap terjaga. Kira-kira kan kemarin banyak yang protes nih, ada yang ngeluh soal kalangan menengah yang kayaknya berat banget ya tahun-tahun ini untuk belanja, mikir-mikir lagi. Kita jadi kaum mendang-mending nih sekarang nih. Karena kalau misalkan kita lihat duit, kalau misalkan ada gaji berapa ya kita pikirin dulu, simpen dulu, mau belanja kayak sayang gitu. Ini banyak yang cerita-cerita juga nih masyarakat kita juga nih. Kira-kira apa ya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus atau mungkin insentif kepada masyarakat supaya nggak mending-mending lagi nih? Itu dia. Kalau bicara mengenai kelas menengah, yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini juga kan trennya turun nih jumlah kelas menengah di Indonesia nih. Nah kita lihat nanti pemerintah sebenarnya juga nggak tinggal diam sih kalau saya yakin begitu ya. Tapi yang ingin dirasakan mungkin dari kelas menengah ini tuh dampaknya secara nyata langsungnya tuh yang seperti apa begitu. Apakah bentuk mungkin insentifnya secara langsung kah? Atau memang bentuk kebijakan lain dengan menggerakkan aktivitas ekonomi lainnya? Itu yang mungkin kita perlu pertanyakan lebih jauh itu mau. Nah saya penasaran banget nih ya, kebetulan nih kita di sini udah hadir langsung nih Mas Fitra Faisal Hastiadi selaku tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Selamat datang Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Mas Fitra. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih dari tadi nih, penasaran dengan kelompok kelas menengah nih ya. Kelas menengah ini kan kalau misalkan di masyarakat kayak gak diperhatikan banget oleh pemerintah. Tapi kita udah berdua yakin sebenarnya pemerintah memperhatikan kita gitu. Nah kalau dari pemerintah sendiri seperti apa nih sejauh ini untuk memperhatikan kalangan ini nih Mas? Oke, kita mulai dulu dari concern presiden dulu ya. Iya. Jadi presiden tuh sempat pidato ya soal kelas menengah ini ya. Jadi beliau tuh sedih sekali ketika ekonomi kita tumbuh ya. Bagaimana kemarin kuartal 1 kita juga masih tumbuh sangat tinggi ya 5,61%. Bahkan di atas rata-rata 10 tahun terakhir ya. Kalau 10 tahun terakhir itu kalau kita exclude pandemic times tumbuhnya 5,07%. Jadi ini udah di atas itu kan. Tapi di sisi yang lain presiden juga masih melihat bahwa kondisi kelas menengah itu bukan yang bertambah baik, malah turun terus ya jumlahnya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 jumlah kelas menengah itu 57,3 juta. Terakhir di tahun 2025 itu kelas menengahnya sudah turun lagi, susut menjadi 46,7 juta. Artinya dalam waktu 5-6 tahun terakhir itu kita kehilangan 10,6 juta, hampir 11 juta orang ya kelas menengah turun kelas menjadi aspiring middle class atau kelas yang di bawahnya, satu strip di bawahnya. Nah mungkin juga kita harus jelaskan juga kelas menengah itu apa sih gitu kan. Nah itu kalau berdasarkan definisi BPS itu adalah kelompok ya kelas menengah dengan pengeluaran antara 2,2 juta sampai 9,9 juta. Jadi cukup besar tuh range-nya ya. Jadi ini per orang ya pengeluarannya per bulan. Nah ini juga sebenarnya kalau kita lihat kan kalau pengeluaran ini sebenarnya di bawah income ya. Betul. Jadi kalau secara umum, secara logika ya, dia mengeluarkan kalau ada income-nya. Tetapi bisa juga kita lihat bagaimana kelas menengah ini income-nya justru lebih banyak pengeluarannya. Itu juga ada yang kita lihat, kita perhatikan. Karena kalau kita lihat dari data yang lain, LPS misalnya. Kalau dari data LPS, 98,8% orang Indonesia itu account-nya di bawah 100 juta. Ya. Nah jadi dari yang di bawah 100 juta itu kalau kita rata-ratakan tahun 2019 saldonya itu 3 juta. Ya, 2019. Tahun 2026 Februari ya, per Februari terupdate yang saya lihat itu 1,6 hampir 1,7 juta, yaitu 1,68 juta. Nah ini jadi dalam 6 tahun terakhir perkembangannya justru makan tabungan gitu. Atau orang kelas menengah ini karena tadi turun kelas, kenapa dia turun kelas?
berarti kan kita bicara mengenai pengeluaran. Pengeluaran itu kan berdasarkan income-nya juga. Dan kalau kita lihat dari post Covid terutama tahun 2020 itu karena orang-orang yang bekerja di sektor formal itu terpaksa harus pindah ya ke sektor informal. Nah, tapi menariknya lagi kalau kita lihat cuma angka pengangguran aja, angka pengangguran kita sebenarnya cukup baik ya, rendah 4,7%, ya itu termasuk yang paling rendah lah sepanjang sejarah. Cuma masalahnya di antara angka pengangguran itu kelas yang dimasuk di kelompok informal lebih banyak gitu kan. Jadi meskipun dia bekerja tetapi secara income-nya relatif belum memadai. Nah, itu yang menjadi concern juga. Nah, dan kenapa mereka melakukan itu? Karena ada definisinya tidak mampu untuk menganggur. Ya. Jadi kalau dia menganggur, ya lihat aja jumlah tabungannya tadi rata-rata ya, 1,68 juta. Saya pernah di satu seminar ya, di situ ada para online drivers lah. Saya tanya, saya sampaikan data ini, terus saya survei berapa tabungannya, bahkan nggak sampai 1 juta Pak. Ini kita udah nombok setiap bulannya gitu kan. Jadi kalau kita lihat ke kelompok yang lebih bawah lagi, yang masuk kelas menengah yang di bawah lagi, itu justru mereka udah paycheck to paycheck. Jadi mereka, makanya kita lihat tren data pinjol tuh meningkat gitu ya. Karena memang adanya tekanan dari kelas menengah ini. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini Presiden sangat concern dan memerintahkan menteri-menterinya untuk lebih fokus lagi kepada kelas menengah. Nah, kelas menengah ini adalah yang kelas yang gimana ya, kalau menurut saya sih kelompok yang bukan-bukan nih. Jadi bukan miskin juga bukan kaya. Nanggung ya. Nanggung di tengah-tengah. Karena kalau misalnya dia nggak miskin, dia nggak berhak dapat bansos. Betul. Dia bukan kaya. Jadi ya tertekan terus begitu kan. Jadi kan dia di tengah-tengah ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah sebenarnya bukan kasih bansos. Tapi mempertahankan martabat kelas menengah itu dengan memberikannya pekerjaan. Betul. Gitu kan. Jadi kan kita nggak, masa kelas menengah dikasih bansos? Iya. Kan itu merendahkan kelas menengah. Ada gitu malu kan. juga kan. Ada malunya juga, meskipun ada yang nggak tahu malu juga. Iya. Nah, karena kalau tahu nggak yang nggak tahu malu itu apa? Karena yang inclusion error. Ada aja inclusion error. Artinya apa? Orang yang seharusnya dia nggak dapat, tapi ada di situ, ada di kelompok yang dapat. Itu kan inclusion error, orang yang nggak tahu malu tetap aja mereka dapat ini kan. Nah, maka kalau kita bandingkan ya secara 5 tahun terakhir, ada yang disebut sebagai growth incidence curve. Growth incidence curve dari yang paling bawah itu positif. Ya, kelompok-kelompok yang paling bawah ini. Sementara growth incidence curve yang paling atas, orang kaya, itu juga positif. Yang di tengah-tengah, growth incidence curve-nya atau tendensi income atau pertumbuhan income dari yang paling tengah, itu justru negatif. Nah, makanya tadi mengkonfirmasi bahwa mereka ya kan sekarang menjadi semacam pengeluh profesional ya. Di kerjaannya adalah mengeluh di sosial media, dan itu sahih. Kenapa? Ya karena memang mereka tertekan ya dengan segala keadaannya. Baik. Nah, makanya tadi mau tanya beli. Nah, itu baru penjelasan kalau kita bicara mengenai kelas menengah. Tapi kan realitanya memang itu yang terjadi di lapangan begitu Mas Fitra. Kalau kita lihat memang lah Presiden, pemerintah concern begitu. Tapi dalam bentuk apa sih perhatian yang diberikan oleh pemerintah untuk kelas menengah ini? Mengingat tadi di bawahnya mereka udah ada subsidi, ada BLT dan lain-lain. Tapi kelas menengah nggak dapat. Terus mau naik lagi ke atas, industri dan lain-lain, mereka mendapatkan karpet merah kalau bicara mengenai investasi dan lain-lain. Nah, kelas menengah ini nih yang mungkin porsinya apakah bisa diperbesarkah? Sementara kan kelas menengah ini yang menopang juga kan aktivitas ekonomi nasional kita begitu Mas Fitra. Nah jadi kalau kita lihat dari APBN itu sebenarnya dari yang sebelum direvisi ya. Kan kemarin ada laporan semester 1 ya. Jadi kalau di anggaran awal dari total belanja kita 3.842 triliun rupiah sepanjang tahun 2026. Itu 2070 triliunnya, artinya 53% itu langsung masyarakat. Jadi 53% lebih. Nah jadi termasuk di situ kelompok kelas menengah tadi. Gitu ya. Tapi sudah direvisi ya, jadi sekarang ada tambahan sekitar 100 triliun, jadi sebelumnya 3.842, sekarang belanjanya menjadi 3.942. Tapi itu bukan karena ada tambahan kerjaan atau tambahan prioritas pembangunan, bukan, tapi karena ada tekanan geopolitik. Ya, maka kan subsidi dan kompensasi energi itu kan dipatok sebelumnya di harga $70 per barrel, tapi karena sekarang ya kemarin kita sudah melihat dinamikanya sampai $100 per barrel dan pemerintah sudah pakai asumsi ini $100 per barrel, dan itu kemudian membuat defisitnya melebar. Tapi balik lagi ke kelas menengah yang tadi 2.070 triliun atau 53% ya dari keseluruhan belanja pemerintah. Jadi istilahnya itu from cradle to grave. Jadi istilah Arabnya itu minal mahdi ilal lahat. Atau bahasa Indonesianya itu dari buayan hingga liang lahat. Jadi
belum hari Jumat ya. Sebenarnya belum waktunya ya. Belum waktunya untuk ya khotbah Jumat. Tausiah. Iya. Nah, itu jadi kalau kita lihat ya dari usia 0 sampai 6 tahun itu ada PKH untuk ibu hamil ya. Tapi ini memang bukan porsi utamanya bukan kelas menengah ya. PKH itu kan lebih banyak yang kelas yang paling bawah ya. 0 sampai 6 tahun. Nah, tapi di situ juga ada yang lain-lain ya, ada MBG. Nah, MBG ini ya itu kan juga buat ibu hamil juga ya. Dan ibu hamil itu jadi memang nggak semuanya ibu hamil, tapi ibu hamil yang tetap di kelompok yang paling bawah. Terus usia berapa lagi? Usia 7 tahun sampai 19 tahun. Nah ini memang mayoritas masih yang targeted lah, masih yang lebih fokus kepada kelas yang bawah ya. Itu kembali lagi PKH ya, mayoritas masih PKH ya. Ada PKH, terus ada kemudian beasiswa pendidikan, ya, beasiswa Indonesia Pintar, sekolah rakyat, sekolah Garuda. Nah sekolah rakyat kan memang desil 1, desil 2 ya. Jadi kelas menengah belum banyak porsinya di situ. Sekolah Garuda, tapi ini school for talented people. Nah kelas menengah sebenarnya bisa masuk ke sini. Ya. Jadi tidak mesti dia harus desil 1, desil 2 sampai desil 4. Tapi kalau dia talented dan terbukti lolos seleksi, dia bisa masuk sekolah Garuda. Nah tapi big chunk-nya justru yang di kelompok tadi kan antara 7 sampai 18 tahun, ini antara 19 tahun sampai 59 tahun, artinya ini working age. Nah working age itu dapat apa aja? Pertama, ada beasiswa untuk kuliah ya, Indonesia Pintar. Itu juga bisa untuk paling banyak untuk yang bawah, tapi kelas menengah yang tadi kelompok pengeluarannya agak rata kiri, itu bisa dapat tuh. Nah, LPDP. LPDP ya. LPDP itu semuanya bisa dapat. Ya, mau yang paling bawah sampai paling atas gitu ya. Tapi ya saya kan juga pernah menjadi reviewer LPDP ya. Jadi di situ orang kaya juga bisa dapat sebenarnya. Nah, tapi di sini begini, ada perbedaan ya, atau pembedaan ya, atau yang biasa kita sebut sebagai afirmasi. Kita tahu lah ada kelompok privilege ya, ada anak-anak yang kaya, udah sekolahnya sekolah bagus, dilesin kursus macam-macam gitu kan, ya pastinya pinter lah gitu kan, ya kan. Jadi untuk orang-orang seperti ini tidak ada afirmasi. Jadi dia pakai rate yang paling atas gitu ya. Grade-nya kalau misalnya dia mau lulus itu standarnya yang paling atas. Tapi ada kelompok-kelompok orang juga yang dari kelompok menengah dan menengah bawah, yang orang tuanya itu mungkin ya PNS kelas bawah apa segala macam. Nah kita lihat, kita kasih afirmasi, terutama yang juga dari Indonesia Timur, meskipun nggak sampai yang paling atas, tapi ini orang ini berhak untuk disekolahkan, entah itu di sekolah terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ada afirmasinya, itu kita berikan juga. Nah itu bagian dari keberpihakan kita pada kelas menengah. Terus ada juga program magang. Magang ini kan untuk semua. Ya, program magang yang sudah dimulai dari tahun lalu sebenarnya ya, program magang dan vokasi seterusnya adalah untuk sebagai jembatan. Karena kan selama ini kan kita melihat ya, kalau mau kerja katanya ditanya pengalaman dulu. Tapi masalahnya mereka ini kan belum pengalaman. Gimana tuh cara jembatannya? Ya udah ada program internship. Internship yang berbayar, yang bayarin siapa? APBN, pemerintah. Nah, itu masih lanjut terus ya sepanjang tahun. Nah juga ada KUR dan macam-macam ya, ada KUR, ada subsidi dan seterusnya yang tahun 2025 sempet tuh di awal tahun ya subsidi juga. Tapi itu subsidi yang one off ya, karena memang waktu itu ada kebutuhan untuk kita mensubsidi untuk PLN misalnya itu ya. Jadi subsidi untuk yang tagihan listrik ya 50% dipotong, dan tentunya kita semua merasakan tuh yang kalau misalnya yang di bawah 2.200 ya kan, itu sebenarnya kelas menengah tuh ada di situ semua, dapat semua. Ada di situ semua. Ada di situ semua. Nah itu ya memang ada inspirasi untuk itu dilaksanakan lagi. Nanti mungkin mudah-mudahan pemerintah juga masih melihat ini juga ya, kita lihat juga nanti dari sisi ruang fiskalnya. Terus nah ada yang juga kemudian saya tarik lagi MBG misalnya. Nah MBG kan ini juga, apakah itu cuma program buat ngasih makanan anak? Ya itu satu dan itu prioritasnya. Tetapi gini, kalau kita lihat dari kelompok kelas menengah, kelompok pengeluaran paling besar itu 41,8% adalah untuk makanan. Ya, orang Indonesia rata-rata keluarganya itu 2,71. Artinya satu keluarga punya 2 atau 3 orang anak. Nah, anggaplah satu keluarga ini punya 2 orang anak. Dengan 2 orang anak, berarti dia tidak perlu harus ngasih uang jajan per hari misalnya 15.000 ya, taruhlah 15.000, berarti 2 orang anak 30.000 dikali 20 hari berarti 600.000. Nah dengan tadi kondisi kelas menengah yang pengeluaran yang antara 2,2 juta sampai 9,9 juta, yang rata kiri ini ya 600.000 itu kan besar banget. Jadi agak lebih leluasa gitu kan. Dan kalau dari sisi penelitian tentang bagaimana mereka mengalokasikan
yang seharusnya dikeluarkan untuk makanan ya itu dialokasikan untuk apa? Ternyata berdasarkan penelitian yang parsial ya itu digunakan untuk masih yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Jadi beli buku. Ya, terus untuk kesehatan beli vitamin, beli apa segala macam. Jadi ternyata itu masih digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan itu mengkonfirmasi bahwa memang ya kelas menengah itu bisa dapat gitu ya efeknya memang secara tidak langsung. Tidak langsung. Gitu. Nah kalau yang secara langsung tadi yang sempat Mas Pitra sebutkan kan tadi ada diskon tarif listrik. Ini dirasakan manfaatnya benar-benar oleh masyarakat begitu. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kan masyarakat sebenarnya masih mengharapkan lagi nih ada diskon tarif listrik. Tapi apakah itu tidak menjadi pilihan dan kenapa begitu? Apakah tidak menggerakkan ekonomi secara langsung kah? Kalau misalnya kita lihat tadi dengan insentif ataupun subsidi yang diberikan sebelumnya yang sudah kita bahas banyak sekali begitu, ada yang ada KUR, ada beasiswa dan lain-lain begitu Mas Pitra. Ya bisa jadi itu menjadi pilihan pemerintah juga ya, tapi tentu berdasarkan beberapa asesmen ya. Karena juga apa yang dilihat ya dari sisi belanja itu belanja pemerintah juga salah satunya juga bisa melihat dampaknya itu seperti apa secara ekonomi ya. Nah, saya belum melihat detailnya, tetapi kalau kita lihat dampaknya di tahun 2025 ya, ketika ada 50% subsidi, berarti kan diskon ya, diskon 50% untuk yang di bawah 200, 2.200 Januari dan Februari, ya pertumbuhan ekonomi pada saat itu 4,87%. Jadi kalau kita lihat dari situ, berarti dampak ekonomi sebenarnya belum terlalu besar. Kenapa? Karena kan jadi efek dari disposable income-nya itu tidak kelihatan gitu kan. Disposable income itu artinya apa sih? Jadi orang kalau dikasih duit itu bisa segera dibelanjakan. Itu disposable income. Tapi orang kalau dikasih diskon itu kan ada efek savingnya. Jadi marginal propensity to save-nya kalau istilah ekonominya itu jauh lebih besar. Itu kan ketika ini apakah digunakan untuk belanja? Enggak, tapi dia digunakan untuk precaution, untuk suatu waktu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak gitu ya, sehingga tidak ada efek belanjanya. Mungkin di situ juga dalam hal ini pemerintah melihat masih menimbang-nimbang ya, bagaimana dengan alokasi atau APBN yang sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu kan. Itu kan harus ada alokasi yang lebih efisien, yang ada dampak ekonominya sekaligus juga ada dampak kesejahteraannya. Tapi di sisi yang lain tentunya ini masih menjadi bagian dari diskusi juga dari pemerintah lah, karena aspirasi dari middle class ternyata dari diskon itu luar biasa ya, besar ya. Banget. Dan tapi di sisi yang lain ya tentunya pemerintah juga masih melihat ya dampak leverage terhadap ekonomi. Tapi kalau misalkan kita lihat kan diskon kan ada dampaknya secara langsung. Nah, tapi kan kalau misalnya emang mungkin kita simpen dulu ya sebagai masyarakat kita akan simpen karena kan ada kelebihan bisa disimpan buat nanti. Tapi satu saat nanti duit yang disimpan itu kan akan dibelanjakan kembali sama mereka karena mungkin kondisi lain misalnya ada butuh tambahan beli makan atau mungkin buat bangun rumah. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari yang dilakukan pemerintah saat ini, apakah itu akan terjadi lagi? Langkah-langkah itu akan dilaksanakan lagi? Kah dalam waktu dekat atau mungkin masih dalam tahap? Kita tunggu lihat dulu nih respon dari masyarakat seperti apa gitu? Iya, kalau respon dari masyarakat itu sudah sangat positif ya. Mungkin dari sisi hitung-hitungannya nanti bisa dimasukkan lagi gitu ya dalam beberapa perhitungan. Tetapi kalau kita lihat dari semester 2 tahun ini, itu sebenarnya sudah digelontorkan juga 26,3 triliun rupiah untuk yang sifatnya stimulus. Kalau tadi yang saya sampaikan 2070 triliun itu memang sudah dianggarkan tahun ini. Tetapi pemerintah melihat di tengah gejolak geopolitik perlu ada tambahan stimulus ya. Belum lagi tadi ya ada tambahan, kan gejolak geopolitik berarti kita juga bicara mengenai tadi BBM itu ketika nggak dinaikkan itu kan sebenarnya juga membantu kelas menengah. Ya kan? Jadi itu nggak kerasa soal kelas menengah, tapi itu sebenarnya juga bantuan dari pemerintah. Jadi kalau kita melihatnya ini yang paling benar itu adalah untuk kelas menengah adalah menciptakan pekerjaan. Tapi kan sekarang nih ada nih in the pipeline ya, dan antara ingin kerjaan project ini, project itu, dan pasti akan ada dampak penyerapan tenaga kerja yang juga lumayan signifikan. Cuma itu kan butuh waktu. Jadi ini kalau misalnya kita lihat aset kita nomor 5, industrialisasi itu tujuannya adalah ya untuk menciptakan tenaga kerja dan artinya ini adalah untuk membantu kelas menengah secara umum gitu kan. Cuma masalahnya sampai ke arah situ itu kan kita butuh waktu gitu ya. Nah setidak-tidaknya di jangka pendek ini yang menjadi pemikiran pemerintah adalah setidak-tidaknya beban kelas menengah tidak bertambah. Gitu. Nah itu makanya tidak ada potensi kenaikan harga dari BBM. Nah itu saja dari semester 1 kemarin itu dari subsidi dan kompensasi energi, subsidi
BBM itu 116 triliun, untuk kompensasi itu 117 triliun. Jadi udah 233 triliun, itu udah nambah 44% ya dari tahun lalu secara year on year. Nah ini saja sebenarnya sudah menjadi bagian dari fiscal spending yang mungkin kelas menengah nggak merasakan secara langsung, dia taunya bahwa harganya nggak naik, tapi itu ada subsidi dari pemerintah. Itu satu hal. Betul. Nah yang lainnya adalah tambahan dari sisi stimulus yang sifatnya langsung untuk kelas-kelas yang bekerja ya, dan juga kelas-kelas yang ingin mendapatkan efek momentum misalnya libur sekolah. Nah, jadi kemarin itu ada 2 triliun rupiah yang di klaster 1 itu untuk subsidi di transportasi. Kemarin diskon tarif segala macam itu kan juga untuk kelas menengah ya. Nah, diskon tarif ini yang menarik adalah kalau kita bicara diskon tarif, untuk tarif perhubungan ya, kereta api dan juga laut. Kalau pesawat itu diskonnya bukan ke arah diskon tarif tapi diskon PPN. PPN-nya yang 11% itu dihilangkan 0%, itu juga menjadi bagian dari insentif. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena kalau kita petakan kelas menengah itu banyak di sisi ekonomi kreatif ya, UMKM segala macam itu kan masuk klaster ekonomi kreatif. Nah, sektor transportasi ini ketika diberikan subsidi, meskipun mungkin belum terlalu banyak, tetapi memiliki kaitan ya, backward dan forward linkage yang cukup besar dengan industri ekonomi kreatif ya. Industri ekonomi kreatif kalau kita lihat di komponen APBN apa saja sih? Jasa-jasa. Ya, jasa-jasa lainnya, akomodasi, makanan, minuman, perdagangan, itu semua di situ ya. Dan rata-rata kalau kita ambil presidennya di tahun 2025 yang di kuartal 2 terutama ya, kuartal 2 itu ketika kita berikan insentif untuk transportasi tersebut, itu rata-rata ini di atas 8% semua pertumbuhannya. Nah, dan karena kelas menengah hadirnya di situ, ini setidak-tidaknya bisa mendapatkan ruang ekonomi ya, yang meskipun mungkin sifatnya nggak tetap gitu ya, tetapi itu setidaknya dari sisi seasonalnya itu dia bisa memanfaatkan efek momentum, entah itu momentum lebaran atau momentum libur sekolah. Nah, dari sisi produsen juga ada insentif input produksi. Nah, kita tahu bahwa tekanan geopolitik ini sudah meningkatkan ongkos produksi secara signifikan. Terakhir saja kalau kita lihat Producers Price Index itu 6,5%. Dibandingkan dengan Consumer Price Index, inflasi kita yang diumumkan BPS setiap bulannya itu terakhir 3,34%. Jadi masih ada gapnya. Nah, si produsen ini ya kan ketika dia terlalu tinggi ongkos produksinya, maka pilihannya adalah yang di jangka pendek dia membuat kualitas dari produksinya itu menjadi mungkin lebih minimal ya, atau kalau dari sisi kuantitas ya lebih sedikit tapi harganya nggak naik. Karena apa? Dia tahu kalau sifat di Indonesia ini untuk consumer goods terutama itu price elastic. Kalau harganya naik, demandnya anjlok gitu kan. Maka dia mengabsorb itu. Nah, tapi sampai kapan? Makanya pemerintah juga memberikan insentif untuk input produksi terutama plastik, LPG, dan kemarin juga baru saja mematok harga LNG paling tinggi. Itu enggak 23 lagi, kan sempat gue 23 US dollar per MMBTU. Itu menjadi sekarang 13 ya. Jadi berkurang hampir setengahnya. Nah, ini kenapa? Ini juga sebenarnya buat kelas menengah juga. Kenapa? Karena kalau misalnya produsennya ini kelimpahan ongkos produksi, dia tidak menaikkan harga, yang paling gampang apa? PHK. Nah, PHK kan kelas menengah lagi, gitu kan. Jadi ini adalah untuk mencegah PHK ya. Makanya ini nggak kerasa, ini masih tetap, tapi kan masih tetap bekerja. Gitu kan, masih tetap bekerja itu sebenarnya adalah bagian dari intervensi itu. Tapi kita juga melihat ada kelas yang kelas pekerja ini memang udah di PHK ya, sekitar 50-55 ribu. Makanya ada program yang sekitar 4 triliun rupiah magang dan vokasi. Magang dan vokasi ini bukan cuma buat fresh graduate, terutama untuk vokasi. Ini adalah untuk kelas yang tadi di PHK. Ya, kelas menengah yang di PHK, terus setelah di PHK apa ya dapat pesangon, ya. Tapi di sisi yang lain kan dia butuh mencari pekerjaan baru. Nah, kadang-kadang pekerjaan barunya ini sektornya berbeda. Betul. Nah, makanya tuh ada vocational activities di sini kan. Jadi bisa ada reskilling dan upskilling sehingga mereka bisa secara fleksibel pindah sektor. Nah, itu juga ada program vokasi untuk 50 ribu ya. Jadi identifikasi untuk 50 ribu orang yang di PHK. Gitu. Nah, ini dan di sisi yang lain yang klaster yang paling besar yang tadi saya sampaikan bahwa kelas menengah itu kelompok pengeluaran paling besar adalah makanan. Maka 18 triliun dari 26 triliun itu ada untuk makanan. Pertama untuk bansos ya, yang paling bawah gitu ya. Tapi di sisi yang lain yang rasanya kelas menengah gimana? Program stabilisasi harga. Dan harga pangan terutama. Itu ada juga
Nah itu kan nggak kerasa, tiba-tiba harganya masih segini ya. Apakah jadi kelas menengah kan nggak kerasa? Itu apakah bagian dari intervensi pemerintah atau enggak? Nggak tahu kan. Tapi itu sebenarnya adalah bagian dari intervensi pemerintah. Kalau nggak diintervensi, kemarin itu mungkin harga atau inflasi kita udah lebih dari 4%. Jadi ya inflasi pangan kita tekannya supaya tidak terlalu tinggi. Banyak udah dijaga ya dari pemerintah ya langkah-langkahnya. Banyak sekali ya upaya-upaya yang dilakukan begitu mau. Nah, silakan. Jadi mau pertanyaan lebih banyak ini. Silakan mau dulu. Kita Bang. Ayo. Iya, ini kalau misalkan tadi kan udah disebutkan ya, kalau misalkan insentif yang diberikan kemarin ada peningkatan 8%, ini menarik sekali nih karena datanya belum keluar juga sebenarnya. Nah, kalau misalkan selain dari indikasi yang 8% itu, ada nggak indikator lain nih sebenarnya kalau misalkan insentif kemarin itu sudah berjalan dengan baik di pemerintah gitu? Indikasinya adalah ya pertama kita lihat dari potensi PHK-nya itu jadi minimal, ya kan. Terus dari sisi kenaikan harga-harganya juga tidak signifikan naik. Padahal kita melihat ya tetangga-tetangga kita itu nggak usah jauh-jauh di ASEAN ya. Mereka di Filipina misalnya udah bawa jirigan kemana-mana, terus udah jalan kaki. Kenapa? Nah, itu kelihatan bedanya Bang. Beda kan? Kita kan sekarang taken for granted aja. Maksudnya yang kita lihat sekarang sebenarnya adalah bagian dari kerja-kerja yang nggak kelihatan gitu ya, buat kelas menengah. Tapi kan kalau kita bandingkan nih, kita itu bersyukur kalau apa kita membandingkannya dengan yang lebih bawah. Gitu kan. Jadi Filipina udah ngantri segala macam pas kemarin. Nah ini sekarang masih bisa kita jaga. Nah tapi kita masih melihat bahwa ini belum sempurna lah gitu ya. Karena yang idealnya adalah untuk kelas menengah itu dicarikan pekerjaan. Pekerjaan formal. Karena sekarang ini banyak kelas menengah itu yang masuk ke sektor informal itu bukan karena mereka gak suka kerjaan kantoran. Bukan, karena memang terpaksa. Kondisi. Dan ini ya cerita anekdotal ya. Jadi kalau saya naik transportasi darat ya, entah itu naik taksi atau naik yang online. Itu pengemudinya 1 dari 5 pengemudi ya setidaknya itu mengenali saya sebagai ekonom. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin karena Mas Pras sering ngundang kali. tapi kan masalahnya kita kan ngomong di IDX, ngomongin masalah ekonomi. Ini kan berat ya isunya. Tapi kenapa mereka memperhatikan isu-isu ekonomi? Ternyata memang dulunya mereka pernah kerja di bank, pernah kerja di pabrik, ya level pendidikannya S1, gitu kan. Dia terpaksa harus jadi pengemudi. Ya, jadi kan berarti ini kan kelihatan bahwa sebenarnya yang mereka itu underutilized gitu ya. Jadi overspec lah istilahnya. Jadi harusnya mereka bisa kerja di sektor formal, tapi terpaksa di sektor informal. Kenapa? Ya karena tidak mampu untuk menganggur. Kalau mereka menganggur, siapa yang ngasih makan anak istrinya? Gitu kan. Jadi itu yang menjadi concern kita juga. Maka ke depan ya yang juga kita perhatikan adalah kembali lagi. Kenapa Astacita kita buat di Astacita nomor 5 ada industrialisasi. Karena tujuannya adalah itu untuk creating jobs. Tapi kita juga harus paham bahwa industrialisasi kan itu investasi. Kemarin data investasi kita kan juga udah lumayan baik ya. Udah sangat positif. FDI kita juga sudah tumbuh lagi. Nah artinya itu percaya investor sudah mulai tumbuh lah. Tapi di sisi yang lain investasi adalah satu hal. Tapi apakah ya secara kapasitas kita mampu nggak masyarakat kita untuk menyerap investasi itu. Nah, ada beberapa kejadian misalnya ada di daerah Maluku, mereka tumbuh double digit ya, secara konsisten, bahkan sempat tumbuh di atas 20%. Tapi ternyata tingkat kemiskinan masih stagnan. Nah, itu yang disebut oleh Presiden sebagai paradoks. Kenapa masih tumbuh tapi ini kok nggak terutilize nih, masyarakatnya kok nggak bisa kerja. Kenapa? Karena ternyata ya kita juga penting untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Makanya di Astacita nomor 3 itu we create jobs itu targetnya. Tapi yang di nomor 4-nya adalah investasi di sumber daya manusia. Nah makanya tadi kalau kita lihat ya from cradle to grave itu salah satu yang juga bagian yang paling banyak. Tadi ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, terus beasiswa Indonesia Pintar, ada LPDP. Nah itu sebenarnya tujuannya adalah apa? Untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia. Supaya nanti ketika investasi masuk, tapi kita bisa memanfaatkannya. Itu dia. Masa depan ya. Nah ini bagaimana terakhir Anda melihat ke depan begitu dengan kondisi fiskal saat ini begitu. Bahwa tadi komitmen pemerintah untuk bisa menjaga beragam kelas di Indonesia. Dari kelas bawah, kelas menengah sampai dengan kelas atas supaya mereka bisa tetap beraktivitas, tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah ini bagaimana Anda melihat paling tidak di sepanjang tahun ini kekuatan fiskal kita, bauran-bauran kebijakan fiskal moneter kita begitu? Ya saya
memakai referensi S&P saja. S&P kemarin mempertahankan kita di level yang sama, triple B, dan juga outlooknya tetap stabil. Ya. Padahal Moody's dan Fitch outlooknya di down ya, dari stabil ke negatif. Padahal si S&P ini kan lebih ketat dibanding yang lain. Artinya si S&P ini sudah mampu memahami bahwa selama satu semester ini ya ternyata kredibilitas fiskal kita tetap terjaga. Nah, apa saja kredibilitas fiskal indikatornya? Kalau kita lihat ya. Jadi dari laporan semester 1 kemarin, revenue kita 1.459 triliun. Wow. Itu tumbuhnya 21,4%. Belanja kita ya itu 1.656 triliun, tumbuhnya 17,8%. Dan S&P menggarisbawahi bahwa ternyata pertumbuhan dari revenue kita yang 21,4% itu melampaui dari pertumbuhan growth-nya. Dan kita lihat kemarin defisitnya 196 triliun, itu masih 0,76%. Dibanding semester 1 tahun lalu itu 0,84%, 204 triliun rupiah. Artinya kredibilitas fiskal masih tetap terjaga. Dan bahkan ya pemerintah mengakui bahwa harus ada tambahan lagi belanja karena ada tekanan geopolitik. Dan diakui juga di laporan semester 1 dari 2,68% ke 2,85%. Jadi defisitnya di 734 triliun. Tapi S&P sudah menggarisbawahi bahwa tekanan fiskal kita sifatnya transitory karena tekanan geopolitik. Dan asalkan itu masih di bawah 3%, sebenarnya itu jadi nggak masalah. Berarti itu menarik nih ya strateginya. Nah, kalau misalkan saya tanya terakhir nih, untuk strategi jangka panjang sendiri untuk menjaga kalangan kelas menengah ini untuk tetap tetap mendapatkan bisa belanja, bisa survive lah ya. Konsumsinya, survive-nya gitu. Nah, ini kira-kira sudah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk jangka panjangnya? Jangka panjangnya kembali lagi ke tujuannya tadi adalah creating jobs. Yang creating jobs tentunya bukan sembarang pekerjaan, adalah pekerjaan yang berkualitas gitu ya. Makanya kita membangun industri. Nah, industri itu adalah industri untuk membangun pekerjaan yang income-nya tinggi. Gitu. Makanya kita berubah ya, atau berusaha untuk mengubah struktur ekonominya tidak berbasis komoditas, tapi berbasis nilai tambah. Nah, ketika nilai tambah itu kita menjadi fokus utama, maka yang ada adalah high income jobs, ya bukan low income jobs. Nah, itu yang paling kita tunggu nanti ya. Itu dia, kita tunggu. Creating jobs, high income jobs juga yang kita tunggu juga. Itu juga investasi pendidikan tadi yang seperti saya paling utama adalah meningkatkan kualitas SDM kita begitu ya. Supaya harus investasi yang masuk ini kan targetnya sudah hampir 50% ya tercapai ya di semester 1 2025 dan diharapkan akan menciptakan lagi lapangan-lapangan kerja baru lagi untuk masyarakat di Indonesia begitu. Mas Peter, terima kasih banyak atas update informasi yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Sobat Investor IDX Channel pada hari ini. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Peter. Sama-sama. Baik pemirsa, kita akan masih menunggu lagi bagaimana upaya-upaya pemerintah selanjutnya untuk bisa menjaga lagi kelas menengah ini tetap survive begitu dengan beragam kebijakan yang tadi. Ada yang langsung maupun tidak langsung. Mungkin yang tidak langsung ini yang mungkin harus kita lebih banyak gali lagi lebih jauh bahwa ternyata apa yang kita rasakan sehari-hari itu tidak ada kenaikan dari harga BBM yang subsidi, kemudian adanya kemudahan-kemudahan mungkin dalam beraktivitas, dalam bidang pekerjaan, ada industri juga yang diberikan di sana, itu menjadi bagian daripada upaya pemerintah kita nih untuk menjaga beragam kelas. Yang penting itu adalah ujung-ujungnya daya beli masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.